Halo Sobat Maya, udah lama nih nggak bikin video singkat ya. Jadi pada video kali ini saya cuma pengen cerita sih pengalaman saya hari ini trading di SMGR Strip R ataupun right dari SMGR. Bagi yang belum tahu, kalau misalnya sebuah saham itu ada strip R-nya, itu berarti saham tersebut sedang ada corporate action nih Sobat Maya, yaitu reissue. Nah, kita bisa tradingin R-nya itu di pasar tunai. Nah, kalau misalnya pasar tunai, itu dana yang harus tersedia itu adalah dana T plus 0 ya. Jadi nggak bisa misalnya kita baru beli saham reguler hari ini, terus kita jual, terus kita mau beli right dari saham tersebut. Itu nggak bisa ya, harus benar-benar dana fresh fund. Nah, ceritanya hari ini kan saya beli SMGR Strip R ya, ataupun right-nya dari SMGR. Nah, saya beli itu bertahap ya, dari di harga 200, di harga 180, tapi harganya itu makin turun nih Sobat Maya. Jadi saya tuh nyicilnya bertahap ya, dari 200, 180 sampai ke terakhir itu di 150. Beruntungnya pas waktu saya dapat di 150 itu adalah harga paling bawah dari SMGRR. Tapi pada saat saya dapat di harga 150, saya tuh udah mulai deg-degan. Apalagi baru-baru ini saya juga barusan cut loss ya dengan nilai nominal yang lumayan. Saya pikir, aduh, masa sih kali ini saya harus cut loss lagi nih dengan nilai yang lumayan. Nah, jadi pada saat right-nya SMGR itu menyentuh harga 150, itu sebenarnya floating loss saya udah mencapai 5 jutaan nih Sobat Maya. Dan pada saat itu saya kan nggak bisa mantengin monitor ya, karena saya tuh harus bertemu dengan vendor saya desain interior untuk pembukaan cabang baru ke daerah saya. Nah, jadi asli tuh di jalan tuh saya bener-bener deg-degan banget. Aduh, apa harus cut loss atau enggak nih? Apalagi induknya, SMGR induknya itu udah mau ARB ya tadi pagi ya. Jadi bener-bener deg-degan banget. Jadi sebenarnya saya trading right itu lumayan sering ya, tapi hari ini rada deg-degan karena baru cut loss juga beberapa hari yang lalu. Dan kayak, aduh, masa sih harus cut loss lagi gitu kan, kayak di luar perkiraan. Padahal antri di harga 200, 180, 150 itu kayak udah yang konservatif banget, ternyata masih bisa turun. Nah, akhirnya pelan-pelan tuh induknya mulai naik harganya, terus right-nya juga udah mulai naik nih sedikit nih Sobat Maya. Naik turun di 158, 153, 150, 160. Nah, itu benar-benar, aduh, apa cut lossan ini juga ya. Tapi saya pikir-pikir, apa saya tunggu dulu deh. Nah, akhirnya saya coba untuk jual sebagian dulu nya Sobat Maya, 1000-an lot di harga 160. Nah, waktu saat itu di bidnya itu nggak bisa nih nampung 1000-an lot Sobat Maya. Akhirnya 160-nya saya buang, itu pindah ke over nih orderan saya. Kan average saya di 167 ya. Tadi saya jual rugi di 160. Kalau misalnya saya mau BEP, artinya saya harus jual di 174. Tapi saya pikir-pikir, kalau BEP doang sayang ya, apalagi saya udah jemur. Jadi saya pasang aja di 175. Aduh, deg-degan banget ya. Pokoknya dalam hati itu mikirnya, wah, yang penting BEP aja deh. Kalau misalnya BEP aja, udah pasti seneng banget nih. Soalnya kan sebelumnya floating loss sampai 5 juta kan. Jadi waktu itu deg-degan banget, sampai agak keringat dingin nih Sobat Maya. Agak lebay sih sebenarnya ya. Nah, sampai keringat dingin, udah pasang antrian nih 175. Terus nggak berapa lama saya lihat, kejemput dong 175-nya. Jadi happy banget. Wah, ternyata masih bisa cuan 300 ribuan dari yang floating loss itu 5 jutaan, malah jadi profit sedikit ya, 300 ribuan. Itu leganya minta ampun. Setelah itu dia mulai agak turun, 170, 172 kayak gitu kan. Saya nggak lihat lagi, ketemu vendor, meeting dan lain-lain. Jam 11-an setelah selesai meeting, melihat harga SMGR itu udah terbang Sobat Maya. Induknya naik dari yang sebelumnya walaupun masih di zona merah, dan right-nya dari 170 terakhir yang saya lihat naik Sobat Maya sampai ke 250 dan ditutup di 274. Wah, itu gokil banget sih. Kayak perasaan yang tadi lega bisa cuan sedikit, BEP malah cuan sedikit, akhirnya malah kayak, kalau misalnya nggak buang, katakanlah buang semuanya di 250, itu cuannya 20 juta lebih. Ya, jadi emang sepertinya belum rezekinya. Kalau misalnya saya
seandainya nih ya nggak lirik-lirik, terus ya udah ketemu meeting sama orang, selesai meeting ngelihat udah floating profit 20 juta, mungkin senang banget. Tapi saya percaya yang namanya rezeki, mungkin rezeki saya hanya ya sekitar 300 ribuan tersebut. Dan ada salahnya juga sih saya trading right itu di kondisi yang dimana saya nggak bisa mantengin terus-terusan. Padahal right itu ya kalau misalnya bisa ada pangkatnya yang paling beresiko dari yang reguler, waran, right itu yang paling tinggi resikonya. Dan jangka waktunya juga paling pendek. Jadi hari ini benar-benar pengalaman yang wow banget. Dari sebelumnya tuh deg-degan banget, loss gede, terus sampai lega banget karena BEP, dan pada akhirnya sedikit harusnya cuan gede malah dilepas. Tapi nggak apa-apa, saya itu udah sering banget kayak gini, jadi udah legowo nih Sobat Maya. Sobat Maya sendiri pernah nggak punya pengalaman trading right yang mirip-mirip kayak saya atau malah lebih wow? Coba Sobat Maya share di kolom komentar ya.